UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak yang kesulitan dalam mengakses kredit. Kali ini, kita akan membahas perbandingan kemudahan akses kredit antara bank dan lembaga non-bank, serta tantangan dan solusi bagi UMKM. Mari simak penjelasan berikut ini. Apa sih karakteristik akses kredit bank dan lembaga non-bank? Nah, bank memiliki karakteristik akses kredit yang formal dan terstruktur, dengan persyaratan agunan dan prosedur yang ketat. Faktor seperti ukuran bank dan risiko likuiditas memengaruhi kemampuan mereka dalam menyalurkan kredit. Modal yang besar dan regulasi ketat membuat bank cenderung selektif, sehingga UMKM yang belum memenuhi syarat sulit dalam memperoleh kredit. Sebaliknya, lembaga keuangan mikro non-bank seperti koperasi dan BMT lebih fleksibel dan dekat dengan pelaku usaha mikro. Mereka mampu menilai kelayakan usaha berdasarkan hubungan personal dan karakter usaha, sehingga dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM yang belum bankable. Nah, setelah paham mengenai karakteristiknya, tentu kedua lembaga ini memiliki peran serta hambatan bagi para pelaku UMKM. Berikut ini penjelasan. Hambatan akses kredit UMKM dan peran inklusivitas LKNB atau Lembaga Keuangan Non-Bank. Hambatan utama UMKM dalam mengakses kredit bank meliputi kurangnya agunan, suku bunga yang tinggi, dan prosedur administrasi yang rumit yang meliputi persyaratan legalitas bisnis minimal 1 tahun, dokumen keuangan lengkap, dan jaminan aset yang membuat sekitar 69,5% UMKM belum dapat mengakses kredit perbankan. Proses pengajuan kredit di bank juga cenderung memakan waktu yang cukup lama, antara 7 hingga 30 hari kerja, karena survei lapangan dan verifikasi dokumen yang kompleks. Sebaliknya, lembaga keuangan non-bank seperti koperasi, lembaga keuangan mikro, dan fintech menawarkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat antara 1-3 hari, serta fleksibel dengan persyaratan yang lebih ringan, bahkan memungkinkan pemberian kredit tanpa agunan. Fleksibilitas dan kedekatan operasional lembaga keuangan non-bank dengan nasabah UMKM memungkinkan penilaian kelayakan usaha yang lebih tepat, sehingga UMKM yang belum bankable tetap dapat memperoleh pembiayaan. Bank Indonesia mendorong inklusivitas keuangan melalui regulasi yang memudahkan penyaluran kredit, sehingga peran lembaga keuangan non-bank sangat vital dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM agar akses kredit bisa lebih luas dan merata, terutama dalam mendukung program kredit usaha rakyat atau KUR yang memperoleh pertumbuhan kredit UMKM. Sekian dari saya. Setelah memahami karakteristik akses dan juga hambatan dari kedua lembaga tersebut, apakah kalian sudah tahu apa sih perbandingan dari akses kemudahan kedua lembaga tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Untuk aspek yang pertama, saya akan bahas mengenai proses pengajuan dari kedua lembaga ini sendiri. Untuk bank itu, dia lebih formal dan juga administrasinya lebih lengkap sehingga ada agunan yang harus dipenuhi. Sedangkan non-bank, dia lebih fleksibel terhadap penggunanya sehingga administrasinya pun tidak selengkap yang ada di bank dan tidak ada agunan yang wajib untuk dipenuhi. Lalu, untuk aspek yang kedua, yaitu ada dari proses pengajuan. Untuk proses pengajuannya sendiri, bank itu dikatakan lebih memakan waktu karena prosesnya yang rumit, sedangkan non-bank dia lebih sederhana. Lalu untuk aspek yang ketiga ada suku bunga. Untuk suku bunganya sendiri dari bank dia relatif justru lebih rendah, sedangkan non-bank dia lebih tinggi. Kalian pasti bertanya-tanya kan? Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas lebih dahulu untuk lanjut ke aspek yang selanjutnya. Untuk aspek selanjutnya itu ada dari risiko pembiayaannya. Nah, karena tadi sudah disebutkan suku bunganya dia lebih rendah, maka di risiko pembiayaan ini risikonya itu lebih rendah karena proses verifikasinya yang lebih ketat. Sedangkan non-bank dia memiliki risiko pembiayaan yang lebih tinggi karena risiko pembiayaannya pun dia lebih tinggi. Lalu
untuk biaya operasionalnya karena memerlukan verifikasi yang ketat, dia lebih rendah, sedangkan non-bank malah justru lebih tinggi. Lalu untuk aspek yang selanjutnya yaitu dari kecepatan dan fleksibilitasnya. Untuk bank sendiri, dia malah lebih kurang cepat dan kurang fleksibel. Lalu untuk non-bank sendiri, dia memiliki kecepatan dan fleksibilitas bagi para penggunanya. Nah, lalu setelah aspek yang terakhir ini, aku akan membahas mengenai kesesuaian mana sih dari kedua lembaga ini bagi para pelaku UMKM. Jadi kalau bank ini cocok untuk para pengguna UMKM yang memiliki legalitas dan aset, karena tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa administrasinya itu lebih lengkap. Jadi cocok bagi para pelaku UMKM yang sudah memiliki legalitas dan aset. Lalu untuk non-bank sendiri lebih cocok bagi para pelaku UMKM yang belum memenuhi standar dari bank. Sehingga dari perbandingan ini kalian bisa menentukan mana yang lebih cocok untuk para pelaku UMKM yang sedang menjalankan usahanya. Mungkin itu aja perbandingan dan juga hambatan serta karakteristik yang disampaikan oleh teman-teman saya. Lalu untuk kesimpulannya akan dibahas pada video selanjutnya.